Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mulai ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan terlebih dahulu saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Terimalah salam dan sambutan hangat dari kami. Horas dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya kita atas anugerah Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita semuanya. Hingga pada saat sekarang ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 melanda dunia, bahkan di tengah kota kita terus diuji dengan keteguhan iman serta kesabaran sebagai umatnya, karena Dia yang empunya bumi dan segala isinya. Dengan demikian, tetaplah menaruh hati untuk kemuliaan Tuhan dengan hati yang baru dan hidup yang baru. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi PKJ nomor 2 ayat 1. Mulia namanya.
Di dalam nama Allah Bapa dan dalam Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus untuk berdoa saat teduh dalam hati. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih sayang yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikan jugalah kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang lebat, di atasnya membusur bagi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik dunia menanti bagi kasih Tuhan. Hukum Taurat atau petunjuk hidup baru, 1 Korin pasal 13 ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis pada 1 Korin pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami. Dengarkanlah doa dan seruan kami. Kami hanya berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, untuk kita renungkan bersama firman Tuhan pada minggu kita hari ini, yaitu tanggal 21 Juni 2020 dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian
bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman ini mengatakan bahwa bangsa Israel masih dalam perjalanan dari tanah perhambaan Mesir menuju tanah Kanaan. Dan di tengah perjalanan, di tengah pengembaraan, mereka hanya memiliki harta benda yang diletakkan di punggung keledai. Tidak ada di antara mereka ada kelompok elit. Mereka dipersiapkan untuk hidup menetap sebagai petani. Kehidupan mereka ditata supaya lebih baik dan teratur. Yang perlu mendapat tekanan dan perhatian di sini di dalam ayat khotbah kita ini dikatakan, yaitu Tuhan sendirilah yang berfirman. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ditetapkan di sini bukanlah ketetapan Musa sebagai pemimpin perjalanan, tetapi Tuhan sendirilah yang berfirman. Bukan kata Musa, bukan pula kata kesepakatan mereka, tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan. Tuhan sendiri yang berfirman. Karena dikatakan di ayat 1 itu, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi karena Tuhan yang berfirman,
Jadi perintah Tuhan itu tujuannya adalah baik. Oleh karena itu kita harus mentaati dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Setelah lengkap diciptakannya, kemudian pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Kenapa demikian? Adalah Tuhan memperlengkapi semua yang diciptakannya. Allah memberi mandat kewenangan untuk menguasai yang diciptakannya, dengan tujuan agar setiap yang diciptakannya itu dapat teratur, dan Allah memberikan hukum, aturan, peraturan bagi yang diciptakannya. Tuhan menetapkan tujuan dan pemeliharaan alam semesta kepada manusia yang diciptakan itu. Oleh karena itu kita belajar pemeliharaan alam itu yang dimaksudkan sesuai dengan tema kita itu adalah berdasarkan perintah Tuhan yang dihubungkan dengan tahun Sabat dan tahun Yobel. Sedikit kita tahu bagaimana atau apa arti tahun Sabat atau tahun Yobel itu. Tahun Sabat adalah berhenti atau perhentian. Dirayakan 7 tahun sekali. Selama perayaan berlangsung, tanah harus dibiarkan, tidak ditaburi, ditanami. Karena ini menjadi perhentian penuh dalam setiap kegiatan pertanian. Karena Allah lah yang menjadi sang pemilik, dan itu diperuntukkan untuk Allah. Tahun Sabat itu diperuntukkan untuk Allah. Dalam tahun Sabat itu tidak boleh bekerja dan di situ harus berhenti. Tanah tidak boleh dikelola, tanah tidak boleh ditanami. Dan hasilnya selama pada perayaan 7 tahun itu atau disebut tahun Sabat itu, tanah itu adalah dikatakan di ayat 6 itu, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, bagimu sendiri, bagi budakmu, bagi budak perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang tinggal, juga bagi ternak, bagi binatang. Karena itu adalah hasil tanah dan menjadi makananmu. Bapak Ibu Saudara, tahun Yobel adalah merupakan salah satu perayaan keagamaan di dalam tradisi Yahudi. Tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50. Bahwa di dalam tradisi Yahudi tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan. Perayaan sekali 50 tahun. Tahun Yobel ini adalah puncak sebagai tahun Sabat. Ada hal yang ditekankan dalam tahun Yobel ini. Yobel gambaran penghapusan utang piutang atau diputihkan. Dan tahun Yobel itu adalah pembebasan budak. Karena setiap manusia yang diperbudak harus dilepaskan menjadi orang merdeka. Tahun Yobel itu adalah pembebasan lahan pertanian. Pada tahun itu tidak diperbolehkan tanah untuk ditanami atau dikerjakan. Jika dikerjakan maka hasil tanah tidak boleh dipanen, tidak boleh dipetik, tidak boleh dirantingi. Tetapi hasilnya menjadi milik bersama. Tahun Yobel, tahun Sabat adalah pembebasan
bahkan menjadi perenungan bagi kita dari tahun Yobel dan tahun Sabat ini ialah ada waktunya bagi kita mencari bagi diri kita sendiri. Dan ada waktunya pencaharian yang kita cari itu dapat kita bagi untuk sesama dan untuk alam semesta. Pesan dari tahun Sabat dan tahun Yobel ini yang menjadi kita maknai di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita lahir di dunia ini tidak lahir dengan kekayaan, bergelimang harta, tidak ada. Bahwa kita lahir dengan keadaan telanjang tanpa harta kekayaan. Tidak ada harta yang tetap, artinya jika manusia di awalnya tidak punya apa-apa, kenapa manusia itu tidak peduli pada sesama manusia dan kepada alam, bahkan kepada makhluk lainnya? Yang kedua, dikatakan di sini bahwa sungguh manusia yang terlahir di dunia itu diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu. Tetapi Allah bersedia membebaskan. Yang menjadi soal bagi kita, jika Allah mau menolong, membebaskan kita, kenapa kita manusia tidak mau menjadi pembebas, tidak mau menjadi penolong bagi sesama kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tujuan Allah terhadap manusia tidak untuk memperkaya diri manusia, tetapi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk merawat, memelihara segala yang diciptakannya. Itulah sebabnya tahun Yobel, tahun Sabat itu dikatakan bahwa tanah itu tidak boleh digarap, ditanami, tidak boleh diambil, makanya kita tidak boleh rakus. Tidak boleh egois sekalipun kita memiliki banyak harta kekayaan. Itu bukan milik kita sendiri. Sehingga kita perlu menghargai karena ada hak orang lain, orang miskin. Ada hak-hak makhluk lain yang perlu kita perhatikan dan kita bagikan. Kita harus membagikannya kepada orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, bahkan kepada alam dan makhluk lain. Alam semesta ini bukanlah menjadi alat pemuas nafsu manusia. Jadi kita diingatkan kembali dan menyadari sepenuhnya bahwa tahun Sabat, tahun Yobel ini adalah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai akal sehat, hati nurani, iman, ditugasi kita untuk memelihara alam semesta karena kita menjadikannya menjadi sahabat. Tahun Sabat, tahun Yobel mengingatkan kita bahwa alam semesta itu adalah sahabat kita yang perlu kita istirahatkan. Tahun Sabat dan tahun Yobel adalah merupakan segala yang ada di bumi adalah milik Allah, bukan manusia. Harta kekayaan, hak kepemilikan ada pada tangan Allah, bukan milik manusia, bukan milikku, bukan milikmu. Kita manusia hanya memakai. Melalui tahun Yobel dan tahun Sabat kita mengerti bahwa hak kepemilikan adalah milik Tuhan. Tidak ada hak kepemilikan penuh manusia. Dimanapun kita tidak punya hak. Itulah makanya ketika kita pergi atau meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Karena kita hanya sementara
sebagai pengembara di tengah-tengah dunia ini. Manusia lahir telanjang kemanapun, kita tidak akan membawa apa-apa, apalagi jika kita sudah tidak bernyawa. Saudara-saudara yang di dalam Yesus Kristus, tahun Yobel, tahun Sabat menjelaskan siapa sebenarnya yang memiliki harta kekayaan itu. Mari kita refleksikan perayaan Yobel tahun Sabat ini, yaitu melalui perayaan Yobel dan Sabat kita diajak bukan menjadi insan yang rakus, melainkan marilah kita dengan cara mau memandang bukan untuk memperkaya diri kita dengan tidak mengeksploitasi alam tanpa peduli apakah alam itu rusak. Bapak Ibu saudara-saudara, misalnya kita diberikan makanan yang secukupnya. Dengan makanan yang secukupnya itu, baiklah kita bisa dapat berbagi terhadap makhluk atau manusia yang ada di sekitar kita. Karena makanan itu adalah sumber berkat dari Tuhan Allah. Untuk itu hidup kita ini perlulah kita menyadari bahwa kita hidup bukan hanya untuk makanan. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup adalah untuk orang lain. Untuk hidup itu maka kita hentikanlah kita terus seperti orang yang bekerja, tidak ada henti-hentinya. Sama halnya ketika kita mengelola tanah, ketika kita bekerja, kita terus juga untuk bekerja sampai tidak henti-hentinya kita untuk hidup kita. Ada hari peristirahatan, ada hari Sabat bagi kita, ada hari berhenti dalam pekerjaan kita. Dan pada hari ke-7 itu Tuhan Allah menguduskan dan kita berhenti untuk melaksanakan segala pekerjaan kita. Coba kita bayangkan kalau kita terus-menerus bekerja, maka kita akan sakit, kita akan ambruk. Tanah itu juga demikian. Pandanglah tanah itu seperti engkau memandang dirimu sendiri. Sesungguhnya tanah itu hidup dan tanah itu memberi kehidupan. Misalnya bahwa penciptaan manusia itu dari tanah. Dalam mengelola tanah itu kita harus memilih Allah sebagai pencipta. Makanya harus turut pada Allah. Tanah bukan sebagai atau sekedar komoditi. Tanah tidak perlu disakiti dengan menumpahkan berbagai macam pestisida. Tanah itu terlalu lelah untuk dipakai untuk berproduksi. Jika manusia sudah lama mengabdi dan mengerjakan tanah, maka kita sebagai pekerja harus melepaskannya, harus menghentikannya. Jika engkau melakukan itu, maka Allah berbalik melihat engkau. Maka marilah kita berbagi bahwa di dalam harta ada kekayaan yang kamu beri, yaitu sanak saudaramu yang berkekurangan. Alam yang dilindungi. Marilah kita saling berbagi, karena kita adalah ciptaan yang untuk merawat dan memelihara. Yesus adalah pembebas sempurna, kita dibebaskan. Kita diangkat menjadi mitra Allah. Kita dibebaskan dari dunia, nafsu kekelaman. Serahkanlah hidupmu untuk dibebaskan dari keserakahan, hawa nafsu kebejatan. Marilah kita bergerak sebagai alat Tuhan, pembawa pembebasan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk terus dapat
memelihara ciptaan Tuhan. Ajarilah kami terus Tuhan, agar kami dapat berbagi dari hasil pekerjaan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apakah kami sebagai petani, apakah kami sebagai pegawai, apakah kami sebagai pedagang. Karena apa yang kami kerjakan itu perlu ada perhentian, yaitu sekali 7 tahun. Di dalam 7 kali 7 tahun itu 49 tahun. Dan tahun Yobel itu kami berhenti dan merayakannya, mensyukurinya atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dalam hidup kami dapat melaksanakannya. Pada tahun Yobel, tahun Sabat adalah hari pembebasan, karena kami telah dibebaskan oleh dosa, oleh kebejatan, oleh kesalahan, oleh nafsu kami dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Besar sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan sebagai dasar iman kita dalam menyampaikan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin.